Begini, kalian jahanamkan habaib kami, bahkan menghina seakan Ba'alawi adalah nasab haram. Wahai laskar pembela Imad, khususnya Tangerang Raya, jika jalan perang adalah tujuan kalian, mari tentukan waktu dan tempatnya. Saya akan pimpin para muhibbin melawan kalian demi membela guru-guru kami. Cie. Kalau ini benar tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, harga mati. Salam NU, tetap jaya sepanjang masa. Hadirin, rupanya di Banten ini, khusus di Tangerang Raya, ada jawara baru kali ya. Ada jawara baru nih. Aduh, ada-ada aja ini. Ini jawara kayaknya, jawara baru ini kayaknya kesel banget nih. Gak tahu ke siapa nih keselnya nih. Masya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ada ya di zaman kini orang yang seperti itu. Mohon maaf nih, ini saya membaca sebuah sharean nih. Kalau tidak salah diduga oleh saya ini akun Facebooknya Bukhari Al-Arabi nih. Nih ya, ini tulisannya begini nih. Tulisannya lucu banget, bikin ketawa. Jadi hiburan pagi hari bagi saya nih. Tulisannya begini, kalian jahanamkan habaib kami, bahkan menghina seakan Ba'alawi adalah nasab haram. Wahai laskar pembela Imad, khususnya Tangerang Raya, jika jalan perang adalah tujuan kalian, mari tentukan waktu dan tempatnya. Saya akan pimpin para muhibbin melawan kalian demi membela guru-guru kami. Cie. Kalau ini benar tulisan Bukhari Al-Arabi, ini lucu banget nih. Bukhari Al-Arabi ini dengar-dengar katanya ustadz nih ya, punya pesantren. Tapi saya ragu ini ustadz atau jawara, ini jawara baru ya. Aneh sekali nih, ada orang yang punya pesantren dan santri kok seolah-olah ini diduga oleh saya ini nantang perang, haus perang. Jangan-jangan ini orangnya haus darah ini, bukan haus ilmu, malah haus darah. Aduh. Ini dia marahnya ini karena habaib dijahanamkan. Terus habaib dihina sebagai nasab haram. Ini yang menjahanamkan habaib ini siapa ini? Laskar pembela Kiai Haji Imaduddin. Ini laskarnya laskar apa nih? Nggak disebutin di sini nih. Laskar kan banyak nih. Laskar pembela Kiai Haji Imaduddin katanya. Apakah laskar pembela Kiai Haji Imaduddin ini menjahanamkan habaibnya? Kapan nih laskar pembela Kiai Haji Imaduddin menjahanamkan habaibnya? Kemudian kapan juga nih laskar pembela Kiai Haji Imaduddin mengharamkan nasab Ba'alawi? Laskarnya ya. Kalau oknum-oknumnya mungkin pengurusnya ya mungkin ada aja 1-2 gitu ya. Masalah nasab mah ya, kalau memang sedang konflik nasab. Tapi kalau atas nama laskar, yang mana nih laskar yang mengharamkan nasab Ba'alawi?
Lagian juga ini masalah habaibnya ada yang menjahanamkan dan habaibnya ada yang mengharamkan. Kok ini ujung-ujungnya seolah ngajak perang ini? Jika jalan perang adalah tujuan kalian. Emang sih ngomongnya jika jalan perang adalah tujuan kalian. Mau disamakan ini orang ini dengan dirinya yang dikit-dikit dengan otot-otot pelotot kali. Nggak sama dong. Apakah mereka itu memang punya jalan atau tujuan mendirikan laskar itu untuk perang? Belum tentu juga. Apalagi ini masalah kayaknya dikaitannya masalah nasab ini. Ya masalah nasab mah nggak usah diselesaikan solusinya dengan perang dan otot melotot, nggak usah. Masalah nasabnya diantitesis saja dengan ilmiah. Lebih tepatnya mestinya Bukhari ini nantangnya debat ilmiah dong. Kalau masalah nasab, kalau dijahanamkan habaibnya, lawan juga dong dengan anti jahanam. Dalilnya dikuatkan ke orang tersebut. Siapa yang ngomong jahanamnya? Diajak debat, ajak bertemu, keluarkan dalilnya bahwa habaib itu tidak jahanam, keluarkan dalilnya bahwa nasab habaib itu dilarang. Begitu dong. Kecuali dia ada yang mukul, ada yang nyerang, persekusi. Bukankah yang dulu mimpin persekusi ke Haji Tatang itu si Bukhari ini ya, si Bukhari ini kan yang dulu mimpin para mukibin kurum Haji Tatang. Ini, nah kalau dilakukan oleh orang lain kepada dia, baru mungkin saja bisa dia ngomong, kalau kalian nonton perang begitu. Ini enggak, siapa yang mempersekusi, nggak ada. Aneh dia yang melakukan kok, seolah orang lain melakukan kepadanya. Ini si Bukhari ini aneh sekali nih. Masya Allah. Lagian juga kalau dia memang tidak senang ada orang yang menjahanamkan habaibnya, mengharamkan nasab habaib. Kalau dia tidak senang, jangan bawa orang lain. Untuk orang Banten tema, ulah mawa daging cager, ulah lamun tengenah, maneh tengenah, sorang bete hangkeun, selesaikan, ulah mawa muhibin, ya ngaranna provokasi, provokator, ngadu domba ya, mau batur supaya perang. Jangan, kalau memang tidak suka, sendiri aja ketidaksukaannya. Jangan ngajak orang, belum tentu orang tuh pengen perang. Mereka tuh perangnya juga dengan perang nafsu, perang cari duit buat anak istri baru tuh. Kasihan diajak-ajak perang sama si Bukhari kayak gini nih. Emang dapat sahabat Rasulullah gitu, digaji gitu, dijamin surga, dijamin selamat sama ikuti perang si Bukhari dipimpin. Emang si Bukhari siapa gitu? Si Bukhari siapa gitu? Jangankan di Banten, di Tangerang emang siapa si Bukhari? Orang yang patut diikuti. Aduh, ada-ada aja. Nggak boleh lah, nggak usah lah, seperti lah di Banten ini, dimanapun di Indonesia nggak usah. Udah nggak zamannya. Zaman sekarang zaman ilmu, zaman belajar ibadah bermanfaat buat bangsa, agama, negara dan rakyat. Ya, zaman diplomasi yang baik, etika yang baik, adab yang baik, zaman bersabar. Ya termasuk saya juga orang yang nggak sabaran. Tapi kalau untuk sesuatu diselesaikan dengan jika kalian ingin jalan perang, nggak begitu saya mah. Malah saya menjauhi untuk perang-perangan, duel-duel nggak mau. Di samping malu diri sendiri, malu ke Rasul, malu ke umat, juga nggak ada manfaatnya perang-perangan dengan sesama saudara. Apalagi masih sesama saudara Indonesia, rakyat Indonesia, kecuali perangnya dengan Amerika, Australia, menyerang Indonesia, baru tuh semangat saya. Nggak usah lah begitu-gituan lah. Kalau memang tidak suka ke orang yang menjahanam, datangi orangnya, ajak debat, adu dalilnya, patahkan argumentasinya bahwa habaib ini bukan jahanam. Ada orang yang ngomong-ngomong nasab Alawi itu haram, datangi orangnya, bawa kitabnya, buktikan bahwa nasab Alawi itu tidak haram. Begitu dong. Itu namanya ustaz. Tapi kalau menyelesaikan itu kemudian dengan seolah-olah menarasikan ngajak perang nantang perang, ya, apalagi orang yang tidak ada kaitannya, yang
ngomong jahanam siapa, yang ngomong nasab habaib siapa orang-orangnya, kok seolah-olah mau bawa orang ngajak-ngajak perang. Ini aneh juga nih. Kemarin-kemarin saya lihat si Rizik Syihab seperti juga nih gaya-gayanya. Siapkan golok kalian, siapkan celurit kalian, badi kalian simpan di rumah. Nanti kalau ada komando jihad, sikat, habisi. Kalau PKI nyerang, habisi. Ini enggak, si Rizik mau diikut-ikutin juga nih sama si Bohri. Kacau deh Indonesia ini kalau semua orang punya watak seperti itu. Ini katanya pemimpin, si Rizik pemimpin umat Islam, cenah imam besar umat Islam, nyawa tapi yang tengaku. Kalau bawa umat Islam tengaku main imam besar, imam FPI meren. Iya jadi si Bukhari deh cenah ngaku pemimpin santri deh. Aneh tuh orang-orang yang mengatasnamakan agama, yang aktivitasnya di agama ya. Kok jiwanya selalu seperti haus darah. Di Banten lagi, malu-malu ini. Di Banten ini banyak orang yang hebat, yang sakti, yang bukan gelut, tapi tidak seperti ini amat nih. Ini dilakukan seorang ustadz melebihi gaya preman, lebih daripada preman pasar. Kalau saya diduga saya seperti itu ya, maaf nih, ini penilaian saya nih begitu. Aduh udahlah, nggak usah gitu-gituan lah, nggak usah lah. Saya sendiri takut mau perang-perangan, takut, hampir semua laskar gue kayaknya takut perang-perang. Nggak mau perang-perang, mereka butuh juga ibadah yang benar, damai, punya duit yang banyak, bisa ngasih nafkah anak istri, bisa perang melawan hawa nafsu, ya nggak ada kayaknya. Udahlah, lebih baik kita menjaga persatuan kesatuan Indonesia, selesaikan dengan ilmu segala sesuatunya dengan baik-baik, dengan ngopi, diskusi, komunikasi yang baik, ya. Apa yang perang-perang? Waduh tuh di Palestina perang dulu, kasihan anak-anak tuh yang hamil, yang keluar entah juga. Kemarin di Afghanistan, kemarin di Irak, perang-perang dulu. Masa Indonesia ada perang juga? Kasihan tuh rakyat-rakyat yang siap perang. Nggak usah lah, dengan ngopi ya, ngopi. Nah, sekali lagi kalau memang udah kesel-kesel banget, ada orang yang menjahanamkan Habib, siapa yang ngomongnya, datangi, ajak debat, buktikan secara dalil, fatwa dan hujah dan kitab bahwa tidak jahanam. Begitu juga tentang nasab habaib, buktikan bahwa tidak haram. Begitu dong. Itu namanya pesantren. Bukan kepala gangster. Yang melakukan itu pernah ada ngajak perang, menyelesaikan sesuatu dengan perang mah, itu mah pantasnya kepala gangster. Jawara lain jagoan tenan yang disebut jago tenan dia, yang disebut hebat, sakti, keren, pansos. Di Bandung kikituanan laku di Bandung kikituanan laku di Bandung bagus, nah ibadah, sholat, ngaji, memberikan nasihat supaya sabar, menghadapi musuh sabar, menahan hawa nafsu, perang melawan hawa nafsu, jangan perang-perangan fisik, dan itu baru di Banten cocoknya begitu. Banten itu kota 1000 ulama, 1 juta santri, ya, bukan kota 1000 jawara 1 juta haus darah, bukan, ya. Awas, hati-hati, jangan merusak marwah dan perjuangan yang sudah ditegakkan oleh pendahulu Banten, oleh Sultan Hasanuddin, Senau Tanaro, menjadikan Banten ini kota ilmu, kota ibadah, kota takwa. Jangan dibikin jadi kota jawara, jawara preman-preman, yang ngajak perang gelut sesama saudaranya, semua orang Banten apalagi. Kampungan ya. Geus kudu isin kana awak sorangan, dan kalakuan ustaz jengkeun kitu mah nya. Geus cicing di itu tuh. Di tempat perang di mana tah? Biasa Tanjung Priok atau di Palestina, di Yaman ke perangnya. Menghayang perang kali itu ke Palestina. Atau ke Yaman tuh, area haus dalam. Ya, terus gitu banyak. Sudah gede laga. Harunya yang lain anon, bisi waktu nang kayak malah mewek deh. Udah kasihan, udah ya. Kasihan, saya yang lainnya juga kayaknya nggak seneng perang-perangan. Mendingan damai di Indonesia, saling maafkan, saling memaklumi, saling menyadari, introspeksi diri. Ada orang yang hina, sabar, menghina jangan, kalaupun dihina ya sabar, gitu dong. Kiai mah kudu kitu, lain ditahan ngajak perang, sekarang kampungan.
Yang terjago najan menang itu hebat terjago ente. Ayah baik. Aduh ampun lah. Sok jago, sok jawara. Sok suci, jemaah suci jangan gitu. Jangan bener orang benar orang suci nggak begitu, nggak nantang perang penyelesaiannya nggak. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.